Fanzur ila nafsika. Bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Allah? Caranya adalah fanzur, perhatikanlah, ila nafsika, kepada dirimu. Summantaqili lil alamil ulwi, kemudian beralihlah, kemudian berpindahlah lil alamil ulwi, bagi alam yang tinggi. Kemudian pandanglah langit dengan segala tata surya dan benda-benda di angkasa. Summa sufli, kemudian beralihlah pandanganmu untuk melihat kepada alam bawah, yaitu alam bumi yang ada di sekelilingmu. Ini semuanya perintah-perintah yang menjadi tahapan-tahapan untuk mengantarkan kita kepada ma'rifah. Yang pertama diperintahkan adalah fanzur ila nafsika, perhatikan dirimu. Kenapa diperintahkan kepada kita untuk memperhatikan diri kita? Karena pada diri kita sendiri terdapat banyak tanda yang bila kita bertafakkur dan mencoba untuk merenung, kita akan memahami bahwa kita ada karena ada yang mengadakannya. Kita tercipta karena ada zat yang menciptakannya. Kalau kita perhatikan organ-organ, kalau kita melihat anatomi tubuh manusia, antara satu organ dengan organ yang lain ini sangat saling berhubung erat, cukup berkaitan. Bahkan kita lihat organ mulut saja. Nah, misalnya gigi, gigi watih dengan gigi miyuk mentang sangat berkaitan. Kita tanya buat Tungku Jufri mungkin lebih luas lah, sehingga orang pasang behel hanapah, akan terjadi okopusi hanapah antara persentuhan ego atih dengan ego miyuk. Tapi yang ada pegah, takut orang pegah tahan karena bukan bidangnya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini sangat berkaitan. Mana organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, memompa darah, untuk menghirup oksigen, sangat berkaitan. Sel-sel di dalam tubuh manusia ini sangat berkaitan, yang tidak mungkin organ-organ itu dicipta kecuali oleh pencipta yang sama. Karena kalau dicipta oleh pencipta yang berbeda, pencipta yang banyak, tentu antara satu organ dengan organ yang lain saling tumpang tindih, saling bertentangan. Tetapi karena diciptakan oleh satu pencipta, maka terbentuklah keserasian, kecocokan, keterkaitan yang sangat erat antara organ-organ yang ada dalam tubuh manusia, karena dicipta oleh pencipta yang sama. Tidak akan mungkin fisik manusia tumbuh dengan sendirinya tetapi memiliki bentuk yang sangat khas. Nah, di muka ada mata, ada hidung di arah depan, mulut di bawahnya, punggung hanya sapat dengan hidung, tapi punya punggung sapat dengan hidung tidak dapat dibayangkan bau yang selalu kita cium. Jadi tidak mungkin tubuh manusia yang begitu hebat, yang begitu indah, yang begitu serasi terjadi dengan sendirinya. Dan kalau terjadi dengan secara alami, maka tidak ada batas akhir. Tetapi tubuh manusia pertumbuhannya mengalami titik akhir. Ketika seseorang tumbuh membesar, tetapi ada suatu batasan yang dia tidak akan bertambah tinggi lagi. Begitu juga lebar ke samping, ada batasan yang tidak akan bertambah lagi. Tidak akan mungkin itu semua terjadi kalau bukan diciptakan oleh satu zat yang sama. Maka di sini diperintahkan kepada kita, fanzur ila nafsika, perhatikanlah kepada dirimu, karena ketika engkau memperhatikan kepada dirimu, engkau akan memahami Tuhanmu. Inilah yang disebut man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Memahami dirinya serba kekurangan akan memahami Tuhannya serba kesempurnaan. Memahami dirinya sebagai hamba yang lemah akan memahami Tuhannya sebagai hamba yang maha kuasa.
dengan segala-galanya. Maka yang diperintahkan di sini adalah perhatikan dirimu. Ada juga sebagian ulama yang menjelaskan bahwa makna man arafa nafsu arafa rabbah, orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Artinya lewat dirinya dia akan bisa memahami Tuhannya. Artinya man arafa nafsu, orang yang memahami dirinya, memahami bahwa bentuk ciptaannya yang begitu sempurna yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, maka dia akan memahami keberadaan Tuhan. Jadi seharusnya seorang manusia tidak perlu bersusah payah untuk memahami keberadaan Tuhan, cukup dengan melihat kepada dirinya, karena di dalam dirinya banyak tanda-tanda yang menunjukkan kepada adanya Tuhan. Maka kita sangat heran ketika ada orang-orang tertentu yang di dalam ilmu pengetahuan sudah memiliki pencapaian yang luar biasa, dengan segala eksperimennya, dengan segala penemuan-penemuannya di dalam bidang teknologi, dapat menciptakan alat-alat yang canggih, bahkan mereka sudah memahami hal-hal yang ada di ruang angkasa, tetapi mereka tidak mampu memahami tentang adanya Tuhan. Maka disinilah kita perlu bersyukur bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah anugerah yang begitu sempurna, yang begitu agung, yang kadang-kadang tidak diperdapatkan oleh mereka-mereka yang di dunia mereka dikenal punya nama baik, nama yang cemerlang, bahkan mendapat penghargaan-penghargaan yang luar biasa. Fanzur ila nafsika thumma taqilil alamil ulwi. Kemudian setelah engkau melihat dirimu, beralihlah kepada alam yang tinggi. Maksud alam yang tinggi ini adalah langit. Summa sufli, kemudian sufli bumi. Kenapa Syekh Ibrahim Al-Laqani mengawali lil alamil ulwi, alam tinggi dulu baru alam sufli? Ini untuk mengikuti susunan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ketika menyebutkan langit dan bumi, duluan menyebutkan langit baru menyebutkan bumi. Maka Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam menyusun nazamnya dengan begitu rapi, sampai-sampai menyesuaikan susunan nazamnya dengan susunan yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Walaupun sebenarnya di dalam proses nazar ini tidak mesti berurutan, jadi tidak diwajibkan tertib. Yang penting kita nazar. Mau memperhatikan alam ulwi dulu silahkan, mau memperhatikan alam sufli dulu juga silahkan. Yang penting yang diperintahkan kepada kita adalah fanzur. Nazar ini ada dua makna. Ada makna nazar, ada dua penggunaan. Ada makna nazar adalah pandangan dengan mata, al-idrak bihasatil basar, melihat dengan menggunakan indera penglihatan. Tetapi ada juga makna nazar al-fikru. Fikru itu adalah harakatun nafsi fil ma'kulat. Ada suatu gerakan di dalam jiwa kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan logika. Dan yang dimaksud dengan fanzur di sini adalah al-fikru. Sehingga seakan-akan kata-kata fanzur, seakan-akan Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan fatafakkar. Maka bertafakkurlah tentang dirimu, tentang alam tinggi, tentang alam sufli. Kita juga melihat bagaimana hubungan erat antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dengan alam sekitar. Paling dekat kita lihat dengan pepohonan. Misalnya manusia mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh pepohonan, sedangkan pepohonan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika kita memperhatikan diri kita, alam semesta, maka dengan itu kita akan memahami bahwa tidak mungkin ini semua ada kecuali adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tajid bihi sun'am badi al-hikami. Ketika kita melihat alam tinggi, alam sufli, melihat alam semesta yang begitu indah, tajid bihi, engkau akan memperdapat bihi dengannya nazar, sun'an, satu ciptaan, badi al-hikami, yang begitu kokoh, yang begitu hebat. Lakin akan tetapi bihi qama dalilu adami, pada alam tersebut walaupun begitu hebat, padanya terdapat dalil-dalil ketiadaan.
Di antara dalil-dalil ketiadaan adalah alam ini berubah-ubah. Yang berubah-ubah adalah sesuatu yang sifatnya baharu.